kalau mau melakukan pemeriksaan GCS, kalian tidak perlu salah sama pasien ya. Karena GCS itu biasanya pasien sudah sadar. Iya. Kecuali kalau pasien sadar ya udah kita bilang GCS 15 ya. Ya, jadi yang penting paling nanti pakai handscoon. Sebelum pakai handscoon, kalau ada cuci tangan kalian bilang cuci tangannya. Tapi kalau nggak ada alatnya ya udah bilang aja saya akan menggunakan handscoon sebelum melakukan penilaian. Terus jangan lupa bilang Bismillah. Ya, oke. Seperti kemarin, jadi kalau kita mau menilai GCS, berikanlah stimulasi yang mulai dari paling ringan. Ya. Yang pertama kita berikan biasanya kita spontan aja, itu melihat matanya. Itu hanya satu yang kita lihat spontan yaitu mata. Ya. Kalau dia sudah buka mata, berarti nilainya 4, E-nya 4. Oke, selesai penilaian dengan melihat. Setelah itu kita lanjutkan dengan memberikan perintah verbal. Ya. Oke, kalau misalnya pasiennya tadi pas di E belum buka mata spontan, maka kita panggil. Ya. Oke, Pak, coba buka matanya, Pak. Bisa buka matanya. Kalau misalnya ada namanya, punya nama, panggil namanya. Ya, tapi kalau enggak ya udah suruh aja buka mata. Tapi jangan sampai pegang. Gitu yang suka salah. Pak, buka matanya. 2 rangsangan kita berikan ke dia. Verbal sama taktilnya. Kasihan, jangan cuma dua-duanya. Jangan dua-dua, satu aja. Kalaupun nanti dia nyaut, mau yang mana nanti kita nilainya bingung. Dari verbal apa dari taktil sebenarnya dia nyautnya, ya. Oke, Pak, buka matanya. Kalau dia bisa buka mata berarti 4. 3. Oke. Langsung setelah kita nilai mata, kita langsung rangsang Nyeri. nggak lama untuk menilai motorik dan verbal. Motorik, oke. Kasih perintah yang spesifik. Maunya yang mana? Oke, Pak, bisa angkat tangan kirinya, Pak. Oke, bisa angkat kaki kanannya. Ya, kasih perintah yang spesifik. Jangan, Pak, angkat kakinya. Yang mana yang mau diangkat? Ya, angkat tangannya yang mana yang mau diangkat. Terus jangan pernah nyuruh bagian yang fraktur atau yang paresis, karena yang fraktur atau yang paresis susah kita nilainya. Ya. Oke, kalau misalnya dari motorik ternyata belum ada jawaban, ya sudah tinggalin dulu, kita periksa verbalnya. Oke, apa yang ditanya? Ya, apa yang ditanya? Tempat, orang, orientasi, waktu. apa? Tempat, Orang, waktu. waktu. Oke, Pak, tahu ada di mana sekarang? Tahu ada di mana? Oke, di mana, Pak? Di jersey. Iya sih, oke. Itu pertanyaan terbuka. Kalau dia dengan pertanyaan terbuka tidak bisa jawab, ya kasih pertanyaan tertutup. Oke, Pak, tahu nggak sekarang ada di mana nih? Di pasar, di rumah, atau di rumah sakit? Coba Bapak lihat-lihat sini. Ya, oke. Kalau misalnya kayak gitu juga udah dikasih tahu pertanyaan tertutup, dibantu juga masih nggak tahu, berarti kita bilang disorientasi. Oke, lanjut. Kita nanya orientasi waktu. Orientasi terserah ya, mau waktu duluan, mau tempat duluan, mau orang duluan, terserah. Yang penting tiga-tiganya ditanya. Ya. Oke, Pak, coba lihat ke sana Pak, jendela. Kira-kira sekarang pagi atau malam Pak? Pagi. Pagi, ya. Oke, kalau misalnya nggak ada jendelanya gimana? Gimana kalau nggak ada jendelanya? Suruh lihat jam. Suruh terlihat jam, mana ada jam? Nggak boleh pakai tanya jam. Gimana? Di bawah Kalau ada matahari itu berarti apa, Pak? Iya, gitu aja yang paling gampang. Pak, kalau ada mataharinya tuh pagi atau malam, Pak? Ya, kalau dibantu segitunya dia nggak tahu, maka dia disorientasi waktu. Oke, selanjutnya nanya orientasi orang. Oke, Pak, tahu namanya siapa? Siapa, Pak? Aldi. Oke, Aldi. Kalau misalnya dia ada keluarganya, panggil keluarganya, ya. Pak, ini siapanya, Pak? Oh, teman. Oke. Ya, kalau dia tidak mengenali, catat jangan-jangan dia disorientasi orang, ya. Kalau kalian mau kasih nilai 5, maka orientasi tiga-tiganya harus bagus. Begitu ada yang salah aja satu, turun ke 4. Tapi lihat tadi, orangnya kalau yang 5 sama 4 dia masih bisa ngobrol panjang lebar. Ya. Kalau misalnya masih bisa nyaut, ditanya masih bisa jawab, ya udah kita memilihnya antara 5 dan 4.
Tapi kalau tidak bisa jawab juga udah diajak ngobrol, kita lanjutkan nanti ke stimulasi berikutnya. Oke, EMV udah tadi, stimulasi suara selesai. Selanjutnya dengan stimulasi nyeri. Ya, kalau masih ada yang belum dinilai, baru kita stimulasi nyeri. Tapi kalau sudah dinilai semua, ya sudah selesai pemeriksaannya, jangan buang-buang waktu. Ya, misalnya udah dapat, oh E-nya 3, M 6, V-nya 4, ya udah selesai kan? Gitu. Jadi nggak usah buang-buang waktu untuk memeriksa rangsang nyeri. Ya, oke. Tapi kalau misalnya ada yang belum terisi EMV-nya, maka langsung ke stimulasi untuk nyeri. Ya, yang paling bagus di mana? Sternum. Di sternum ya. Jadi sternum panjang dari manobrium sampai sini X ya. Kita ambil tengah-tengahnya ya. Kemudian dengan tangan yang paling kuat terserah. Kalau yang kidal tangan kiri, yang nggak kidal tangan kanan. Ya, tangan kanannya dikepal, kemudian cukup ditekan sini. Ya, tengah-tengahnya ini ditekan di sternal jadinya. Ya. Jangan digosok-gosok, nggak usah digosok-gosok. Ngapain? Kasihan buat pasiennya, sakit nanti merah-merah yang ada. Ya. Kalau dia emang tidak merespon, dia pasti tidak akan merespon mau diapain juga ya. Diginiin juga udah nyeri banget kok, tapi kamu perhatikan jangan jangan pelan-pelan ya. Orang begini juga mana nyaut dia, tapi bener-bener tekan ya, tapi cuma satu tempat, jangan digosok-gosok. Apalagi ada yang suka jahat diurut dari atas sampai bawah, sakit itu ya. Oke, nah kalau misalnya kalian takut nih ada pasien ternyata dia kecelakaan lalu lintas, di sininya kok udah berdarah-darah ya, takut sininya ada fraktur, maka silahkan lakukan di supraorbita. Jadi di atas alis ini ada mata, ada tulang, tulangnya kalian tekan ya. Oke, ini juga sakit ya. Oke, kalau misalnya di sininya juga ada fraktur, kalian takut, silahkan lakukan di kuku ya, kuku yang manapun terserah, dijepit aja sini ya. Masa iya sih 20-20 copot? Kan enggak ya, salah satu ya. Kalau tangan nggak bisa ya udah kaki ya, yang mana aja, yang penting bikin stimulasi nyeri. Itu tempat-tempat yang paling sensitif untuk menstimulasi nyeri. Oke, dengan stimulasi nyeri lihat semuanya. Pasien sekali dikasih stimulasi nyeri pasti dia jawab semua. E-nya, M-nya, V-nya. Gak mungkin dia jawab cuma satu-satu. E dulu dia jawab, dia jawab M, nggak kayak gitu. Ya pasti dia jawab semua. Jadi misalnya kita tekan di sini, kita lihat matanya, tangannya udah nepis kemana-mana, ya sudah selesai. Ya pasti gitu. Nanti kalau yang kasih rasa nyeri, semuanya udah dijawab semua. Ya, oke. Nah sekarang kalau dikasih rasa nyeri, matanya kedip-kedip atau membuka, berarti E-nya berapa? E-nya 2. Oke, kalau dikasih rasa nyeri, dia teriak, aduh, atau dia teriak sakit, satu kata, dua kata, berarti V-nya 3. Kalau dia cuma mengerang, ditekan, dia cuma teriak, 2. Ya, bisa ya. Oke, nah kalau nanti kalian melakukan perangsangan nyeri, tangannya pasien bisa nyampe tangan kita dan mengusir, ya bisa nyampe terus diusir lagi biasanya kan, berarti M-nya 5. Tapi kalau dia cuma naik sampai sini doang, maksud hati sih ngusir ke sini cuma nggak nyampe gitu, maka M-nya 4. Kalau ditekan ternyata dia jawabnya dengan fleksi seperti ini dia tidak mengusir nih, dia fleksi ya. Lihat sikunya fleksi, pergelangannya fleksi, tangannya biasanya ngepel semuanya. Ini berarti dekortikasi. Atau kadang-kadang ada yang dekortikasinya begini ya, melipatnya keluar. Ada lagi yang dekortikasinya cuma begini, ininya tadinya lurus, dia cuma nekuk gini, tapi dia nekuk ya. Ini maka dekortikasi, maka M-nya 3. Dekortikasi berapa? 3 ya. Kalau nekuk-nekuk M-nya 3. Tapi kalau misalnya nanti dianya keluar, tukang begini gitu biasanya ya. Kalau keluar baru kaku, keluar lagi baru deserebrasi, M-nya 2 ya. Oke, kalau misalnya EMV-nya nggak bisa dinilai, tulis X ya, jangan kasih nilai 1 kecuali kalian yakin banget E-nya ini 1, M-nya 1, V-nya 1 ya. Tapi hati-hati, GCS tidak mungkin jomplang ya. Misalnya
E-nya 4, kalian tulis V-nya 1. Ini apaan? Masa E-nya 4, V-nya 1? Kan nggak mungkin, pasti ada salah nilai di situ. Ya. Oke, nanti cara pelaporannya kalau sudah selesai kalian menilai, ya, kalian laporin. Pada pemeriksaan GCS didapat E4, M6, V5, 15. Kalau mau dijumlah nggak apa-apa, nggak dijumlah juga nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya dari hasil pemeriksaan GCS saya dapat E3, M5, V2, 10. Udah selesai. Ya, itu ya cara melaporkan GCS. Oke, ada mau naik sampai sini? Oke, GCS selesai. Lanjut ke TRM, ya, tanda laksam peninggal. Oke, masih yang sama ya. Oke, tanda laksam peninggal ada apa aja? Kaku kuduk, Brzezinski,